Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak pintar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi keadaan iklim di Indonesia. Materi IPS kelas 5. Sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Tahukah kalian apa itu iklim dan cuaca? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari letak geografis dan letak astronomis. Apa kalian ingat letak astronomis Indonesia? Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu, apa hubungan letak astronomis dengan iklim di Indonesia? Iklim sendiri dipengaruhi oleh letak suatu wilayah pada garis lintang. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut mengenai iklim di Indonesia. Bumi kita terbagi menjadi 4 iklim, di mana iklim tersebut terbagi berdasarkan letak suatu wilayah terhadap garis lintang. Coba kalian perhatikan gambar pembagian iklim dunia berikut ini. Ada iklim dingin yang terletak pada wilayah di atas 66,5 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan. Lalu ada iklim sedang yang terletak di antara wilayah 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kemudian ada iklim subtropis yang terletak di wilayah antara 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Dan yang terakhir, iklim tropis, yaitu terletak pada wilayah 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Sekarang kalian perhatikan peta dunia berikut ini. Di manakah letak Indonesia? Ya, betul, di sinilah letak Indonesia. Nah, bagian yang diarsir pada peta adalah wilayah-wilayah ataupun negara yang berada pada garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, wilayah-wilayah ini memiliki iklim tropis ya. Iklim ini umumnya ditemukan di negara-negara yang dekat dengan garis khatulistiwa atau garis 0 derajat. Nah, contohnya itu adalah negara kita sendiri, Indonesia. Ciri-ciri iklim tropis yang pertama adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 8 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Ciri yang kedua adalah tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri yang terakhir adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keadaan iklim di Indonesia secara umum. Secara umum, terdapat 2 iklim yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Lautan yang luas yang mengakibatkan tingginya penguapan.
Wilayah yang memiliki penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu, ada iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Bagaimana musim kemarau terjadi di Indonesia? Sekarang kalian perhatikan gerak semu matahari berikut ini. Pada bulan April sampai September, pergerakan matahari terhadap belahan bumi bagian utara memiliki suhu yang lebih panas. Sehingga tekanan udara di wilayah selatan lebih tinggi daripada wilayah utara. Hal ini menyebabkan angin bertiup dari wilayah Australia menuju wilayah Khatulistiwa. Yang perlu kalian ketahui adalah benua Australia sendiri sebagian besar wilayahnya berupa gurun pasir, sehingga daerahnya kering. Maka angin yang dibawanya pun mengandung udara yang kering, tidak mengandung uap air. Sehingga ketika jatuh ke wilayah Indonesia terjadilah musim kemarau. Inilah yang dinamakan fenomena alam angin muson timur. Lalu bagaimana musim hujan terjadi di Indonesia? Musim hujan di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat. Pada bulan Oktober sampai bulan Maret, pergerakan matahari berada di belahan bumi selatan. Ini menyebabkan udara di wilayah selatan menjadi lebih panas, sedangkan di wilayah utara menjadi lebih dingin. Tekanan udara yang tinggi di belahan bumi utara menyebabkan angin bergerak dari utara menuju ke selatan. Angin bergerak dari Samudra Pasifik ke garis Khatulistiwa. Karena angin melewati Samudra Pasifik atau perairan, yang kemudian banyak terjadi penguapan di atas Samudra Pasifik tersebut, sehingga angin yang dibawanya pun mengandung banyak uap air. Dan ketika jatuh ke wilayah Indonesia, maka terjadilah hujan. Inilah yang dinamakan fenomena alam angin muson barat. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan penjelasan mengenai musim penghujan dan musim kemarau di Indonesia? Jika memang kalian belum paham, kalian bisa kembali menyimak penjelasannya ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai iklim. Ciri-ciri iklim, musim di Indonesia, dan fenomena angin muson. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.